Ketika layar batin membentang dan memutar kembali kepingan-kepingan masa lalu yang telah lama terkubur, jiwa sejatinya tidak sedang bernostalgia dalam ruang hampa, melainkan sedang menempatkan kesadaran pada kursi pengamat tertinggi untuk mengaudit perjalanan eksistensial manusia. Dalam keheningan malam yang pekat, sebuah fenomena bawah sadar seringkali hadir tanpa diundang, membawa subjeknya keluar dari batas tubuh fisik untuk menyaksikan parade kehidupannya sendiri. Mulai dari tawa masa kecil yang pudar, perpisahan yang meninggalkan bekas luka, hingga kepahitan rahasia yang tak pernah diutarakan kepada siapapun. Posisi sebagai penonton yang berjarak ini bukanlah sekedar proyeksi acak dari sisa-sisa ingatan neurologis, melainkan sebuah manifestasi absolut dari apa yang disebut sebagai diri sejati atau arketipe tertinggi yang mengamati tanpa penghakiman dan merekam tanpa keterikatan emosional. Kehadiran memori mikroskopis berupa aroma tanah basah setelah hujan di halaman rumah masa kecil, sentuhan tangan seseorang yang kini telah tiada, atau bahkan rasa perih dari luka batin puluhan tahun silam. Semuanya hadir beriringan dalam bingkai layar yang sama, tanpa hierarki dan tanpa pretensi pembenaran ego. Ego manusia yang pada kondisi terjaga selalu berteriak meminta validasi sosial atau meratap mencari keadilan atas tragedi masa lalu, tiba-tiba terbungkam secara mutlak, digantikan oleh kesunyian yang megah, berwibawa, dan syarat akan makna filosofis. Subjek tidak lagi merasakan dorongan impulsif untuk mengubah narasi masa lalu, tidak pula memelihara ketakutan neurotik akan proyeksi masa depan. Hanya ada waktu kini yang abadi, sebuah titik henti spiritual di mana pengamat dan objek yang diamati melebur dalam harmoni kesadaran yang hening. Melalui sudut pandang penonton inilah, segala kerumitan intrik kehidupan yang kerap membuat nafas tersengal di dunia sadar seketika terurai menjadi benang-benang cahaya yang membentuk pola jalinan takdir dengan presisi matematis Sang Pencipta. Manusia dipaksa untuk menyadari betapa sempitnya jendela pandang mereka selama beraktivitas sehari-hari, di mana setiap peristiwa senantiasa dihakimi berdasarkan parameter dangkal mengenai baik atau buruk, untung atau rugi. Namun di hamparan alam bawah sadar, saat diri sejati mengambil alih kemudi kesadaran, tirai dualitas yang menipu itu terkoyak hancur berantakan. Ketenangan batin yang merekah bukanlah hasil dari pelarian atas kenyataan hidup, melainkan produk langsung dari konfrontasi total dengan totalitas keberadaan itu sendiri, menelanjangi setiap lapisan kepalsuan yang selama ini dikenakan oleh individu. Disinilah letak ujian terberat sekaligus anugerah terbesar bagi sebuah entitas jiwa yang sedang mengalami eskalasi pertumbuhan spiritual menuju tahap kedewasaan paripurna. Fenomena ini memaksa manusia untuk berhadapan dengan realitas paradoksal bahwa segala sesuatu yang pernah terjadi, baik pencapaian yang gemilang maupun kegagalan yang remuk redam, sejatinya hanyalah adegan-adegan fana yang datang dan pergi silih berganti di atas panggung semesta agung. Lantas, ketika engkau mampu duduk diam dan menyaksikan seluruh kebanggaan serta kehancuranmu sendiri diputar layaknya sebuah sandiwara usang tanpa ikatan emosi, relakah engkau melepaskan identitas rapuh yang selama ini kau pertahankan mati-matian demi merengkuh keutuhan sejati yang menantimu di ujung kesadaran tertinggi? Kebudayaan Nusantara sejak ribuan tahun lampau telah merekam dan merumuskan pola-pola perlintasan jiwa semacam ini melalui kebijaksanaan luhur yang tertuang dalam literatur primbon dan ilmu titen, bukan sebagai ramalan nasib picisan, melainkan sebagai peta navigasi spiritual komprehensif yang maha rumit. Fenomena menyaksikan kilas balik kehidupan dari luar diri beresonansi secara sempurna dengan konsep esoterik peradaban Jawa kuno yang dikenal luas sebagai mati sajroning urip atau prosesi kematian kiasan di dalam kehidupan ragawi. Kondisi ini merepresentasikan sebuah pencapaian perluasan kesadaran tingkat tinggi di mana seseorang secara maknawi telah berhasil menanggalkan seluruh atribut duniawinya,
membunuh dominasi nafsu, meredam ambisi materialistik, dan menghancurkan ilusi kepemilikan demi membiarkan percikan nur ilahi di dalam kerajaannya bersinar terang benderang tanpa halangan kabut dunia. Para leluhur perintis peradaban mencatat dengan seksama bahwa ketika seseorang mengalami ngeraga sukma secara alamiah di dalam fase tidurnya, terlepas dari cangkang wadak fisiknya, untuk melayang diam dan mengamati kehidupannya sendiri dari atas, itu merupakan sebuah sasmita atau pertanda kosmik absolut bahwa alam semesta sedang menginisiasi ritus pemurnian batin yang radikal. Dalam kacamata metodologi Puspoyatnya, yakni pengklasifikasian tafsir yang bersandar penuh pada ketajaman mata batin dan resonansi rasa, tontonan kilas balik ini menandai siklus penutup dari rentetan penderitaan psikologis yang panjang, di mana sang jiwa diberikan hak istimewa untuk membaca kembali lembaran kitab suci kehidupannya dengan mata yang telah dibasuh oleh tirta keikhlasan murni. Peristiwa luar biasa ini ditandai sebagai momen transisi sakral yang tidak dialami oleh sembarang orang. Leluhur meyakini bahwa manusia yang dianugerahi visi transenden ini sedang dipersiapkan oleh kekuatan gaib semesta untuk memikul tanggung jawab atau beban kesadaran dharma yang jauh lebih berat, yang secara eksklusif hanya bisa dipanggul oleh mereka yang telah tuntas berdamai dengan masa lalunya. Rekam jejak historis mistisisme Nusantara menunjukkan bahwa para raja, resi agung dan pujangga besar keraton acap kali mendapatkan wahyu pencerahan atau wangsit penentu arah zaman sesaat setelah mereka melewati fase mati sajroning urip di dalam gua-gua pertapaan, di mana mereka melihat segala kejayaan monarki dan kejatuhan batin mereka diputar ulang bagai pergelaran wayang purwa di atas layar kelir. Kelir putih transparan tersebut secara filosofis merepresentasikan kanvas kesadaran semesta yang suci, sementara blencong atau nyala lampu minyak yang menyorotkan cahaya kehidupan melambangkan diri sejati yang senantiasa menyala tak pernah berkedip mengawasi lakon. Menjadi penonton dalam mimpi tersebut bermakna menjadi sang dalang yang akhirnya menyadari bahwa semua tokoh di atas panggung, baik kesatria berbudi luhur maupun raksasa berwatak angkara murka, sejatinya hanyalah bayang-bayang fana yang digerakkan oleh satu hakikat kesadaran tunggal yang maha hidup. Pemahaman kultural yang mendalam ini menegaskan secara mutlak bahwa teater mimpi tersebut bukanlah produk sampingan dari kelelahan sirkuit otak semata, melainkan sebuah undangan resmi dari dimensi vibrasi yang lebih luhur agar entitas manusia segera berhenti mengidentifikasi keberadaannya dengan tumpukan luka-luka masa lalu yang usang. Melalui proyeksi tontonan batin tersebut, bahasa alam semesta sedang mengabarkan tanpa suara bahwa tidak ada satupun kepingan duka yang luput dari catatan keadilan makrokosmos dan bahwa jalan tunggal untuk melangkah maju ke babak evolusi jiwa berikutnya adalah dengan memberikan pengampunan total kepada aktor sang diri yang sedang tertatih memainkan peran fana di atas bumi ini. Mengupas tuntas anatomi fenomena bawah sadar ini menggunakan instrumen bedah psikologi kedalaman, khususnya melalui kerangka pemikiran analitis yang diwariskan oleh Carl Gustav Jung, menghantarkan perenungan kita pada penemuan konseptual yang tak kalah menakjubkannya mengenai bagaimana arsitektur kognitif bekerja keras untuk menyelamatkan pondasi kewarasan manusia modern. Posisi mental yang mengambil peran sebagai seorang spectator atau penonton berjarak atas rentetan kilas balik sejarah kehidupan merupakan manifestasi langsung dari mekanisme fundamental yang disebut individuasi, sebuah proses psikologis integratif yang berlangsung seumur hidup, di mana kesadaran ego dan dimensi ketidaksadaran saling melebur secara harmonis untuk membentuk struktur kepribadian yang utuh dan berdaulat. Di tengah gempuran tekanan peradaban kontemporer yang tanpa ampun memaksa setiap individu untuk terus berlari tanpa henti, mengejar ilusi pencapaian material, dan menutupi jurang kegagalan dengan tumpukan topeng persona sosial, jiwa manusia perlahan mengalami keretakan dan fragmentasi identitas yang amat parah.
alam bawah sadar yang memiliki koneksi absolut dengan jaringan kolektif unconscious atau ketidaksadaran kolektif umat manusia, secara cerdas merespons krisis eksistensial ini pada fase tidur delta yang terdalam dengan memproduksi citra kilas balik kehidupan secara sinematik dan holistik. Jaringan otak manusia tidak sekadar melakukan pemutaran ulang pita memori secara acak tanpa tujuan, melainkan tengah mengeksekusi sebuah prosedur shadow work atau integrasi sisi bayangan dalam skala komprehensif. Memungut dengan telaten kepingan-kepingan memori masa lalu yang secara sengaja direpresi, diasingkan, diingkari atau dilabeli terlalu menyakitkan untuk diakui keberadaannya oleh ego penjaga di gerbang alam sadar. Ketika seorang individu tiba-tiba dihadapkan kembali pada momen-momen kecil yang seakan telah terhapus dari memori, sebuah kesalahan fatal di masa muda yang menorehkan aib, penolakan sosial yang meninggalkan trauma membekas, atau sekadar kegembiraan masa kecil yang kini terasa asing dan jauh, sang arketip diri sejati sedang bertindak layaknya mediator kehakiman yang maha bijak. Mekanisme agung ini menyajikan keseluruhan realitas perjalanan hidup tanpa filter sensor dan tanpa bias pembelaan diri demi menyempurnakan rekonsiliasi psikologis yang tertunda bertahun-tahun lamanya. Sistem pertahanan kognitif yang pada kondisi sadar biasanya bekerja ekstra keras mengaburkan detail ingatan traumatis, kini dengan sengaja dilucuti pertahanannya untuk sementara waktu. Bukan dengan niat untuk menyiksa ulang sang penderita, melainkan untuk melangsungkan proses desensitisasi emosional tingkat tinggi. Proses pemulihan ini secara sistematis mengurangi muatan afeksi negatif dari peristiwa kelam tersebut dengan menempatkan kesadaran individu pada jarak pandang spasial dan temporal yang aman sebagai seorang pengamat murni. Konflik intrapsikis di dunia nyata yang acap kali memanifestasikan dirinya dalam wujud kecemasan neurotik akan masa depan dan ketidakmampuan patologis untuk melepaskan jerat trauma historis, diselesaikan secara elegan di atas panggung teater mimpi melalui metode penerimaan pasif yang bersifat sangat terapeutik. Sang penonton batin perlahan menyerap setiap piksel informasi dengan kejernihan objektif yang mengagumkan. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap patahan kelemahan, dosa dan kesalahan masa silam adalah komponen struktural yang sangat vital dalam membangun arsitektur kepribadiannya hari ini. Melalui pergeseran paradigma dari keterlibatan emosional yang reaktif dan destruktif menuju observasi pasif yang diliputi kedamaian, susunan inti kepribadian mengalami perombakan radikal menuju keseimbangan, menciptakan ruang batin yang luas bagi tumbuhnya embrio empati terhadap diri sendiri yang sebelumnya tidak pernah diberikan kesempatan untuk hidup. Integrasi psikologis mahakarya alam bawah sadar ini pada gilirannya menghasilkan stabilitas mental yang tak tergoyahkan. Mengubah individu yang semenjak lama dikendalikan layaknya boneka oleh bayang-bayang trauma masa lalunya, menjadi seorang subjek merdeka yang berdaulat penuh memegang pena atas narasi masa depan kehidupannya sendiri. Persilangan presisi antara kearifan kuno warisan ilmu Titen Nusantara dan ketajaman empiris sains psikologi Jungian membentangkan sebuah sintesis filosofis yang sangat logis dan tidak terbantahkan, bahwa pesan sandi dari langit dan jeritan dari kedalaman batin nyatanya senantiasa berbicara menggunakan leksikon universal yang sama persis. Konsep ajaran luhur mati sajroning urip yang menuntut pelepasan mutlak ego duniawi demi mencapai kejernihan kesadaran murni merupakan padanan spiritual yang sangat eksak dari proses individuasi psikologis yang mengupayakan fusi seluruh aspek terpecah kepribadian menuju keutuhan absolut diri sejati. Saat tradisi mistik menyatakan dengan yakin bahwa Ngeraga Sukma bertugas membawa jiwa terbang melihat teater kehidupannya sendiri sebagai sasmita pemurnian karma, literatur sains psikologi menjawab fenomena tersebut sebagai kecerdasan mekanisme otak dalam melakukan shadow work untuk mengurai simpul trauma dan merekonsiliasi krisis identitas yang mendera manusia modern. Keselarasan konseptual ini sama sekali bukanlah sebuah kebetulan puitis semata yang dibuat-buat, melainkan bukti ontologis yang nyata
bahwa struktur fundamental kesadaran manusia mematuhi hukum alam semesta yang ajak, absolut dan universal. Tidak peduli apakah hukum tersebut diterjemahkan melalui medium bahasa mitos leluhur yang disakralkan atau dituangkan ke dalam jurnal literatur klinis kontemporer. Mimpi menyaksikan kilas balik perjalanan hidup secara otonom dari kursi penonton harus dipahami dan direngkuh sebagai kompas navigasi hidup yang paling otentik. Sebuah konfirmasi absolut bahwa jiwa sang pemimpi telah berhasil mencapai titik kematangan di mana ia tidak lagi mengemis validasi dari dunia luar, melainkan membutuhkan keberanian kejujuran radikal dari dalam relung hatinya sendiri. Secara praktis, pengalaman transenden di dimensi mimpi ini menuntut sebuah tindak lanjut perbuatan nyata di alam sadar keseharian. Individu secara spiritual diinstruksikan untuk segera berhenti melawan arus sungai takdir dan mulai merangkul setiap kepingan fase hidupnya dengan ketundukan penerimaan yang total tanpa syarat. Alih-alih membiarkan ingatan masa lalu berubah menjadi beban sejarah yang merantai kaki atau kutukan karma yang terus-menerus diratapi nasibnya, visi mimpi ini justru datang menawarkan solusi pembebasan paripurna, di mana individu diajak untuk merawat ketenangan observasional tersebut setiap kali menghadapi krisis pelik di dunia nyata. Saat badai masalah silih berganti menerjang perahu kehidupan keseharian, seseorang yang telah berhasil menginternalisasi penyatuan dengan diri sejatinya akan selalu mampu mengambil satu langkah mundur yang strategis, menempatkan pusat kesadarannya kembali di kursi penonton batin yang aman, dan mengevaluasi seluruh krisis dengan kejernihan akal, tanpa sedikitpun tergulung oleh ombak emosi destruktif yang biasanya membutakan nalar awam. Harmoni tingkat tinggi antara pencapaian dimensi spiritual luhur dan kestabilan arsitektur psikologis ini pada akhirnya melahirkan sesosok manusia unggul yang telah benar-benar selesai dengan luka masa lalunya. Seseorang yang berani menatap misteri masa depan bukan dengan rasa kecemasan yang melumpuhkan sendi, melainkan dengan pancaran ketenangan seorang pengamat agung yang memahami bahwa setiap adegan yang diputar oleh mekanisme semesta selalu berjalan lurus sesuai dengan naskah kebijaksanaan tertinggi Sang Pencipta. Pada akhirnya, seiring berjalannya waktu malam yang semakin larut, layar teater di dalam ruang batin perlahan akan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.